Hai teman-teman, hari ini saya ingin menjelaskan tentang materi amputasi, dwarfisme, dan les autres. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan amputasi. Apa sih amputasi itu? Amputasi adalah proses pemotongan atau pengangkatan sebagian atau seluruh anggota tubuh, terutama ekstremitas, tangan, kaki, jari, dengan tujuan menghilangkan jaringan yang rusak atau tidak berfungsi akibat penyakit atau cedera. Kemudian gejala atau ciri-ciri amputasi yaitu tidak memiliki bagian tubuh, misalnya lengan atau kaki, setelah terjadi cedera traumatis, penyakit, atau tumor, dan seringkali mengalami sensasi pantom limb, merasa anggota tubuh yang hilang masih ada, dan nyeri pantom, rasa sakit yang dirasakan di anggota tubuh yang hilang. Berikutnya ada tipe disabilitas amputasi. Amputasi ini cenderung lebih masuk ke tipe disabilitas fisik karena kehilangan sebagian atau seluruh anggota gerak yang menyebabkan keterbatasan mobilitas dan aktivitas fungsional. Yang berikutnya ada strategi mengajar bagi anak amputasi dalam pelajaran pejok. Menurut UNESCO 2015, ada 5 strategi mengajar, yaitu: yang pertama ada individualisasi. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah kegiatan disesuaikan dengan kemampuan fisik dan tingkat amputasi siswa. Yang kedua ada keselamatan, safety first. Yang ketiga itu ada partisipasi aktif. Yang keempat itu ada adaptasi alat dan aturan. Yang kelima itu ada dukungan sosial dan empati. Seperti contohnya berikut ini, ada siswa yang amputasi dan lingkungannya tidak membuli dia dan bola tidak membahayakan siswa. Juga itu memenuhi 5 strategi tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Pembahasan selanjutnya yaitu ada dwarfisme atau dwarfism. Apakah kalian tahu dwarfism itu apa? Jadi dwarfism itu istilah. Dwarfisme mengacu pada sekelompok kondisi yang ditandai dengan perawakan pendek yang tidak normal, seringkali disebabkan oleh kelainan genetik yang memengaruhi pertumbuhan tulang atau hormon. Berikutnya ada gejala atau ciri-ciri dwarfisme. Apa saja sih ciri-ciri dwarfisme itu? Yang pertama ada tinggi badan jauh di bawah rata-rata. Kedua kepala besar dengan dahi menonjol, frontal bossing. Yang ketiga lengan dan tungkai pendek. Keempat jari tangan pendek, tampak seperti bentuk trident. Kelima punggung melengkung, lordosis atau skoliosis. Keenam kaki melengkung, bowed legs. Dan yang terakhir sendi terbatas geraknya. Berikut gambar orang disabilitas dwarfisme. Selanjutnya ada tipe disabilitas dwarfisme. Disabilitas ini termasuk disabilitas fisik. Mengapa begitu? Karena merupakan kondisi bawaan yang memengaruhi struktur fisik tubuh, yaitu tulang dan tulang rawan, yang mengakibatkan perawakan pendek. Kemudian ada strategi pembelajaran disabilitas dwarfisme. Apa saja sih strateginya? Yang pertama, guru menyampaikan materi atau aktivitas pembelajaran PJOK agar sesuai dengan kemampuan dan kondisi fisik siswa dwarfisme. Strategi berikutnya yaitu menyesuaikan kegiatan agar semua siswa dapat berpartisipasi aktif tanpa merasa berbeda. Adapun contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada memodifikasi alat dengan menggunakan alat berukuran kecil dan lunak atau ringan. Yang kedua mengurangi jarak aktivitas seperti lari atau melompat. Yang ketiga menghindari aktivitas yang memberi tekanan berlebih pada persendian atau tulang panjang. Dan yang terakhir gunakan aktivitas low impact seperti yoga anak, peregangan ringan, atau permainan keseimbangan sederhana. Pembahasan yang terakhir itu ada les autres. Apa sih les autres itu? Les autres adalah sistem klasifikasi dalam olahraga disabilitas yang dirancang untuk atlet dengan gangguan lokomotorik yang tidak termasuk dalam kategori klasifikasi lain. Kemudian ada gejala atau ciri-cirinya, ada 5 klasifikasi secara umum. Yang pertama itu ada gangguan mobilitas. Contohnya seperti memerlukan kursi roda atau alat bantu jalan. Yang kedua ada perbedaan bentuk tubuh. Contohnya, tinggi badan jauh lebih pendek dari rata-rata, misal dwarfisme. Yang ketiga ada keterbatasan fungsional. Contohnya itu kesulitan melakukan aktivitas fisik yang membutuhkan kekuatan atau fleksibilitas.
Yang keempat, ada kondisi medis khusus. Contohnya, bisa termasuk penyakit neuromuskular, misal Duchenne muscular dystrophy. Dan yang terakhir, ada dampak sekunder. Contohnya masalah psikologis atau sosial akibat keterbatasan fisik, misal rendah diri atau isolasi sosial. Kemudian ada tipe disabilitas Les Autres. Yang pertama itu ada disabilitas muskuloskeletal atau locomotorik. Mengapa masuk tipe ini? Karena keterbatasan gerak atau fungsi otot dan tulang. Yang kedua ada disabilitas neuromuskular. Mengapa masuk dalam tipe disabilitas ini? Karena gangguan otot atau saraf yang mempengaruhi mobilitas. Pembahasan yang terakhir yaitu ada strategi pembelajaran pejok. Ada beberapa strategi. Yang pertama modifikasi materi dan aktivitas. Yang kedua modifikasi lingkungan belajar. Yang ketiga pendekatan individual dan kelompok. Dan yang terakhir penerapan metode pembelajaran adaptif. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Maaf jika ada salah kata. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.